Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamihim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami taati, yang kami ta'zimi para ulama, para kiai, masyarakat, wabil khusus kepada Ketua Majelis Taklim Iwamid On Air Ibu Nyai Imro'atul Mufidah, serta wakilnya Ibu Nyai Sumiasis, yang saya doakan mudah-mudahan panjenengan berdua dan jajaran pengurus harian Majelis Taklim Iwamid On Air selalu diberkahi karunia umur yang panjang, umur yang barokah, yang manfaat, dan semangat yang istiqomah dalam hal membimbing dan ngopeni Majelis Taklim Iwamid ini dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan betul-betul bisa bermanfaat dan membawa berkah khususnya untuk semua anggota Iwamid On Air. Kepada ini kebanyakan ibu-ibu nggih, wonten bapak, ada bapak-bapaknya atau ibu-ibu sedoyo nggih? Wonten bapaknya, bapak besar nanti namun seperti. Oh nggih. Iya. Bapak-bapak dan ibu-ibu muslimin muslimat anggota Majelis Taklim Iwamid dari segala kelompok belajar semuanya yang saya kagumi, yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberi kesempatan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa turut serta bersilaturahim di Majelis Taklim Iwamid On Air ini tanpa diduga sebelumnya, tanpa dinyana sebelumnya. Mudah-mudahan pertemuan yang melalui udara on air, melalui suara semacam ini menjadi pertemuan yang penuh berkah dan tidak mengurangi kekhidmatan kita, tidak mengurangi semangat kita untuk terus menambah ilmu dari berbagai macam cara, dan mudah-mudahan ini semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan terus tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa jerih payahnya kita tidak mungkin bisa mengenal Allah, tidak mungkin bisa mengenal syariat Islam, tidak mungkin bisa beriman. Yang mana ibu-ibu, bapak yang kami hormati, iman ini menjadi satu-satunya modal yang paling berharga yang betul-betul bisa kita andalkan kelak di hadratillah ketika kita harus menghadapnya di alam barzah, di padang mahsyar nanti. Sebaik apapun amaliyah kita, seideal apapun pekerjaan kita, sedermawan apapun perilaku kita, tanpa didasari dengan keimanan yang tulus, yang terus melekat di hati sanubari kita hingga kita sowan ke hadratillah, maka kebaikan-kebaikan itu tidak ada gunanya. Makanya patut kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya dengan melantunkan atau membaca, memperbanyak salawat-salawat atau solawat-solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kami menyampaikan tema yang diminta oleh ibu-ibu kaitannya dengan pendidikan anak-anak di zaman milenial ini, izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan rasa kagum rasa kagum kami kepada para ibu-ibu yang entah saya tidak tahu saat ini kondisinya atau lokasinya sedang berada di mana, yang pasti jauh dari posisi saya berada.
Kenapa kami kawula sangat mengagumi panjenengan sedoyo lek boten kelentu yang pertama adalah pahlawan devisa untuk bangsa untuk negara. Yang kedua panjenengan sedoyo adalah para pahlawan untuk keluarga panjenengan. Dan yang paling penting panjenengan sedoyo adalah pahlawan yang nyata untuk anak-anak panjenengan. Maka dari itu dan yang membuat saya kagum kembali, membuat kekaguman ini bertambah di tengah-tengah kesibukan panjenengan di luar sana untuk mengais rezeki, untuk mendapatkan keberkahan rezekinya Allah Subhanahu wa taala di negeri orang. Tapi panjenengan semua masih sempat-sempatnya sik kober-kobere, sik sempat-sempate untuk mencari ilmu, untuk tolabul ilmi, untuk bergabung di kelompok-kelompok belajar, bergabung di majelis taklim. Yang ini seringkali kami menyampaikan tidak semua orang bisa melakukan. Bahkan kita-kita yang ada di Indonesia, yang di Banyuwangi, mungkin tidak sesemangat panjenengan sedoyo dalam kondisi yang mungkin kurang lebih justru lebih punya kesempatan yang lapang, yang luas untuk menambahkan ilmu, untuk menambah pengetahuan khususnya dalam hal keagamaan. Oleh karena itu kami hanya bisa mendoakan mudah-mudahan semangat yang panjenengan tunjukkan ini betul-betul menjadi satu hal poin penting bagi Allah untuk memasukkan panjenengan semua tergolong orang-orang yang sholihah, orang-orang yang begitu istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya banggakan, terus terang kami sangat bangga sekali lagi dengan semangat jenengan. Mudah-mudahan kelak ketika tiba saatnya panjenengan sedoyo pulang ke rumah, bertemu kembali dengan keluarga, bukan hanya membawa materi yang banyak, mudah-mudahan itu tentu saja materinya banyak dibawa pulang, dan lebih dari itu juga membawa ilmu yang manfaat barokah yang bisa bermanfaat untuk keluarganya minimal dan untuk masyarakatnya secara umum. Ibu-ibu majelis Iwamid on air yang kami muliakan, langsung karena kadosi waktunya tinggal sekitar 30 menit lagi sesuai dengan tema yang memang diajukan pada sore hari ini. Sebelum kami menyampaikan tentang kaitannya bagaimana pendidikan yang ideal untuk anak-anak di zaman milenial dengan segala macam problematikanya, kami ingin dulu menyampaikan tentang pesan penting atau bahkan peringatan yang penting yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu surah, dalam satu ayat dalam surat Al-Anfal, tepatnya ayat 38. Di sana kami yakin karena panjenengan semuanya adalah ahlul Quran, panjenengan semuanya adalah orang-orang yang sudah istiqomah untuk membaca Al-Quran minimal satu hari satu juz, one day one juz. Panjenengan pasti sudah familiar dengan ayat ini. Allah menyampaikan wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Terjemah lepasnya kata Allah, ketahuilah wahai para manusia bahwa anak-anakmu, harta bendamu dan anak-anakmu itu hanya akan pakai innama, hanya akan menjadi fitnah bagimu. Dan sesungguhnya Allah itu memiliki pahala yang begitu agung. Ibu-ibu yang kami cintai, ayat ini kalau kita pahami lebih jauh itu unik. Yang pertama, Allah memperingatkan kepada kita bahwa harta benda yang kita miliki, harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini, harta benda yang kita bangga-banggakan di dunia ini, termasuk pula anak-anak kita di dunia ini. Saya yakin panjenengan sedoyo yang ada di sana sudah memiliki anak semuanya. Itu Bu, nggih? Nggih, pun saya ada yang masih yang sudah punya anak, ada yang masih anak-anak ada. Sudah punya anak, ada yang sudah punya cucu, ada yang masih anak-anak. Anak luar biasa. Saya doakan yang masih anak-anak
segera diberikan rezeki yang banyak dan dipertemukan jodohnya yang paling baik oleh Allah. Pada peringatan yang diberikan Allah bahwa anak-anak kita ini potensi menjadi fitnah bagi orang tuanya itu sangat besar sekali. Tapi uniknya ayat ini ditutup dengan wa anallaha indahu ajrun azim. Bahwa Allah itu memiliki pahala yang besar di situ. Luar biasa Ibu-ibu. Sebelum kami menyampaikan kaitannya dengan keunikan ayat ini, kami ingin menyampaikan dulu tentang peringatan Allah kepada kita. Kaitannya khusus masalah anak-anak kita. Allah menyampaikan bahwa anak-anak kita itu potensi besar menjadi fitnah untuk kita orang tuanya. Dan ini terbukti dan ini nyata. Ini bukan isapan jempol, ini bukan mengada-ada. Tidak sedikit di luaran sana, mudah-mudahan bukan kita. Di luaran sana orang-orang tua yang sudah solih-solihah, bapaknya solih, ibunya solihah, dari kecil sudah menjadi orang yang baik, dididik dengan pendidikan yang baik. Tapi tidak jarang di luaran sana menjadi kurang kesolehannya, menjadi terdegradasi kesolehannya, bahkan tidak sedikit yang menjadi orang-orang yang fasik, yang menghalalkan segala cara demi anak-anak ini. Demi untuk dalam tanda kutip memperjuangkan kebahagiaan anak-anaknya di dunia. Ini satu kenyataan. Ini bisa kita saksikan di lingkungan kita, bisa kita saksikan di wilayah-wilayah. Tidak sedikit sekali lagi keluarga yang tadinya sangat-sangat harmonis, keluarga yang tadinya sangat-sangat memperjuangkan kebahagiaan akhiratnya, menjadi hanya memperhatikan keduniawiannya saja. Bahkan sekali lagi tidak jarang dari mereka yang menghalalkan segala cara demi ingin memperjuangkan, kata mereka, kebahagiaan anak-anaknya di dunia. Ini peringatan dari Allah. Potensi fitnah dari anak-anak kita, dari harta benda kita. Yaitu ketika apa? Yaitu ketika kita sebagai orang tua, baik itu ayah, terlebih ibu, terlebih ibu, ini betul-betul punya konsentrasi, punya perhatian yang betul-betul maksimal kepada anak-anaknya dalam hal mendidik dan mencetak anak-anak yang betul-betul mengenal Allah, menjadi anak-anak yang betul-betul ahli takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu kita lakukan, maka potensi fitnah yang akan terjadi kepada kita orang tua oleh anak-anak kita menjadi digantikan dengan potensi pahala yang begitu agung yang Allah persiapkan untuk kita. Tentu saja kami yakin jenengan sedoyo, terutama ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang sudah punya keluarga, yang sudah punya anak, sudah punya cucu. Jenengan jauh-jauh dari Indonesia, dari Banyuwangi dan dari kota yang lain, merantau sampai ke negeri orang, sampai ke Taiwan atau mungkin bahkan di negara yang lain. Pasti salah satu motivasi terbesar yang panjenengan perjuangkan adalah memperjuangkan masa depan keluarga, terkhusus anak-anak panjenengan. Itu yang kami yakini. Ibu-ibu yang kami muliakan, yang oleh karenanya akan sangat disayangkan nantinya bila mana ternyata niat suci kita semua, niat suci panjenengan para ibu-ibu yang nuwun sewu, sebelum kami masuk ke sana, pada hakikatnya bukan tugas ibu-ibu sebenarnya untuk mencukupi nafkah keluarga. Tapi dengan pengorbanan yang begitu luar biasa, dengan semangat yang begitu luar biasa, sekali lagi demi melihat anak-anaknya menjadi anak-anak yang bahagia, bukan hanya di dunia tapi juga di akhiratnya, panjenengan semua rela melakukan satu hal yang itu bukan menjadi kewajiban tanggung jawab panjenengan. Ini sangat luar biasa. Makanya kami tadi mengatakan, kula tadi menyampaikan panjenengan semua adalah pahlawan bagi keluarga, pahlawan bagi anak-anak. Ibu-ibu, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, itu semua kita lakukan, itu semua panjenengan lakukan, tidak lain dan tidak bukan dalam rangka untuk mendukung supaya putra-putri kita bisa menikmati kehidupan di dunia yang baik.